Halo pejuang kampus, Anda sering mengalami masalah kesehatan secara tiba-tiba ketika bertemu dosen pembimbing atau akan presentasi. Misalnya sakit perut, gatal-gatal pada kulit, atau terasa buang air kecil. Apakah Anda mengalami salah satunya? Jika iya, simak video ini sampai selesai dan jangan di-skip ya, agar tidak gagal paham. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang emosi dan psikomatis pada mahasiswa tingkat akhir. Mari kita bahas. Secara umum, mahasiswa tingkat akhir adalah mahasiswa yang hampir menyelesaikan semua mata kuliahnya dan sedang mengambil tugas akhir, atau yang sering kita kenal dengan skripsi. Mahasiswa tingkat akhir dituntut untuk memiliki rasa optimis, semangat hidup yang tinggi, mencapai prestasi optimal, dan berperan aktif dalam menyelesaikan masalah, baik masalah yang akademis maupun masalah non-akademis. Mahasiswa dalam memenuhi tuntutan tersebut tidak selalu berhasil, karena ada berbagai masalah yang harus dihadapi. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa tingkat akhir yaitu menghadapi masalah yang spesifik dan cenderung lebih berat jika dibandingkan mahasiswa baru atau mahasiswa tingkat awal. Masalah-masalah tersebut adalah pengulangan mata kuliah, tugas penulisan skripsi, perencanaan masa depan, tuntutan keluarga sebagai pendukung dana untuk mempercepat kuliah. Selain itu, semakin banyaknya teman sebaya yang telah lulus kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Permasalahan yang cukup berat tersebut dapat membawa kondisi psikologis yang tertekan dan tidak nyaman. Tekanan-tekanan tersebut dapat menyebabkan psikomatis. Permasalahan-permasalahan yang menekan dapat menyebabkan gangguan fisik, seperti tukar lambung, gangguan pencernaan, sakit kepala, dan sebagainya. Psikomatis adalah gangguan fisik akibat dari kegiatan fisiologis yang berlebihan dalam reaksi gejala emosi. Gangguan yang menyerang fisik adalah pusing, tubuh lemas, dan keluar keringat dingin. Dalam permasalahan-permasalahan yang begitu kompleks, kemampuan mahasiswa tingkat akhir dalam menyelesaikan permasalahan tersebut berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Kemampuan menyelesaikan masalah secara objektif dipengaruhi oleh kematangan emosional. Kematangan emosional adalah kemampuan untuk berpikir secara realistik, dapat menerima kenyataan yang ada pada dirinya, mampu menyalurkan energinya dengan baik dan dapat mengontrol ekspresi emosinya dengan tepat. Dalam hal ini, mahasiswa tingkat akhir yang memiliki kematangan emosi yang tinggi cenderung mampu mengontrol ekspresi emosinya dengan tepat. Dengan demikian, emosi-emosi yang dialami dapat tersalurkan dan tidak sampai berdampak pada kondisi fisik secara nyata. Sebaliknya, mahasiswa tingkat akhir yang memiliki kematangan emosional rendah akan cenderung mengalami kesulitan dalam mengontrol ekspresi emosinya. Misalnya, memendam kemarahan atau kekecewaan. Emosi-emosi yang tidak dapat tersalurkan dengan tepat akan menghasilkan konflik-konflik batin dan kronis. Apabila hal tersebut berlangsung dalam jangka waktu yang lama, maka secara fisiologis organ tubuh dalam keadaan hiperaktif dan lama-kelamaan dapat menyebabkan kerusakan struktur organ tubuh yang bersifat irreversible, yang pada akhirnya munculnya yang disebut dengan psikomatis. Psikomatis adalah gangguan fisik yang disebabkan oleh tekanan emosional dan psikologis atau gangguan fisik yang terjadi akibat kegiatan psikologis yang berlebihan. Mekanisme terjadinya psikomatis itu terjadi ketika adanya suatu stimulus emosi yang datang pada diri individu, kemudian akan ditangkap oleh panca indera. Stimulus tersebut diteruskan ke sistem limba yang merupakan pusat emosi. Dari sistem limbik, emosi disadari kemudian diambil keputusan-keputusan untuk mengambil tindakan yang kemudian diekspresikan. Lalu muncul perintah-perintah dari sistem limbik yang disalurkan melalui talamus dan hipotalamus ke organ-organ kemudian diekspresikan dalam berbagai bentuk perangai emosi, seperti muka yang cerah atau cemberut, muka yang merah atau pucat, menangis atau tertawa. Jika dirasa stimulus tersebut berbahaya bagi individu, maka akan menimbulkan reaksi psikis yang
berwujud ketegangan emosi yang diikuti oleh aktivitas organ tubuh secara hiperaktif. Misalnya detak jantung yang lebih cepat atau meningkatnya tekanan darah. Adapun jenis-jenis psikomatis itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, psikomatis yang menyerang kulit. Gangguan psikomatis yang sering menyerang kulit adalah alergi atau gatal-gatal. Kedua, psikomatis yang menyerang otot dan tulang. Gangguan psikomatis yang sering menyerang otot dan tulang adalah rematik, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ketiga, psikomatis pada saluran pernafasan. Gangguan psikomatis yang sering menyerang saluran pernafasan yaitu sindroma hiperventilasi dan asma. Keempat, psikomatis yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Gangguan psikomatis yang sering menyerang jantung dan pembuluh darah adalah darah tinggi, sakit kepala vaskular, sakit kepala vasospastik, dan migrain. Kelima, psikomatik pada saluran pencernaan. Gangguan psikomatik pada saluran pencernaan sering menyerang saluran pencernaan, misalnya asam lambung, sakit perut, atau muntah-muntah. Keenam, psikomatis pada alat kemih dan kelamin. Gangguan psikomatis yang sering menyerang alat kemih dan kelamin adalah nyeri pada panggul, impotensi, ejakulasi dini, dan ngompol. Ketujuh, psikomatis pada sistem endokrin. Gangguan psikomatis yang sering menyerang sistem endokrin adalah hipertiroid dan sindrom menopause. Secara umum, kemampuan secara objektif pada seseorang dipengaruhi oleh kematangan emosional. Semakin matang seseorang, maka akan semakin mudah pula menyelesaikan permasalahan psikomatis. Baiklah, itu tadi pembahasan kita tentang psikomatis yang sering terjadi di kalangan mahasiswa. Semoga informasi ini membantu. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sukses selalu, terima kasih.